أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Allah telah menggerakkan tangan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita, Allah telah memberikan kita kesempatan waktu untuk sama-sama hadir ke masjid yang mulia ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudian Allah memilih saya dan semua yang hadir untuk duduk di dalam majlis yang mana disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana majlis zikir yang kita hadir akan dijadikan sebagai Raudatul Jannah, sebagai taman-taman surga di dunia. Semoga Allah angkat kajian kita pada pagi ini sebagai Raudatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah kita. Sudah masuk ke bab yang ke-33. Bab yang ke-33, parfum Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Tirmizi menciptakan suatu bab yang disebut sebagai wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mukjizat. Apa mukjizat yang kita belajar di bab yang satu pertama dahulu, bahawa keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghasilkan wangi, berbaunya sangat wangi. Tapi walaupun badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keringat tetap keluarkan wangiannya, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam masih juga menyukai untuk memakai parfum. Walaupun badan baginda sallallahu alaihi wasallam keluar keringatnya itu wangi, tapi masih lagi baginda seperti kita semua pakai wangian. Kalau keringat Nabi keluarnya wangi, kalau kita baunya apa kak? Bau mayat kali kan? Nah, macam-macam bau ni keluar. Nah, tapi Nabi SAW punya mukjizat, keringat baginda SAW wangi, tapi baginda masih memilih parfum untuk dipakai. Dan sampaikan baginda meriwayatkan daripada Anas bin Malik, 3 perkara dunia yang aku sukai adalah, Nabi SAW bersabda adalah nisa'u, baginda suka perempuan, wangian, dan dijadikan solat sebagai penyejuk hatiku. Apa dia? Penyejuk hati Nabi SAW 3, wanita, wangian, dan solat. Nah, itu luar biasanya Nabi SAW. Dan parfum terbaik kata Nabi SAW adalah misik. Apa dia? Misik. Apa misik? Bahasa sini? Kasturi. Betul? Kasturi. Ataupun kalau anda boleh cuba juga oat kan kayu gaharu. Kalau anda pernah pergi ke umrah dan sebagainya, di situ banyak jualnya kan, sampai harganya ratusan rial. Betul? Jadi wangiannya sangat sedap. Jadi salah satu sunnahnya adalah memakai wangian. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis 216, Rasulullah SAW memiliki wadah khusus untuk parfum yang baginda gunakan untuk wangian. Disebut as-suqah. As-suqah ni seperti sebuah tempat untuk menyimpan wangian. Di zaman dulu tu seperti bekas ataupun wadah kan untuk menyimpan wangian. Dan di situ letaknya wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Anas bin Malik kata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarud tiba." Baginda tidak pernah menolak pemberian berupa parfum. Maksudnya apa? Anas bin Malik ketika dihulurkan parfum, ada orang teman yang memberikan Anas bin Malik wangian
untuk diletakkan di tangan. Maka Anas bin Malik menerimanya dan tidak menolaknya, dan beliau berkatakan Nabi SAW pun tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Di sini menunjukkan bahwa apa dia? Kalau ada orang memberikan kita wangian, maka jangan nolak. Itu sunnahnya. Ya. Jadi walaupun Anda sudah pakai wangiannya, kalau ada orang gini, Pak, ditunjukkan wangiannya kan, maka Anda pun ulurkan tangan, terima. Tak boleh kita kata, oh tak apalah, tak usah. Kenapa? Disebut dalam hadis yang lain. 3 hal yang tidak seharusnya ditolak, kata Nabi SAW. Salasun la turaddu. Tidak boleh ditolak 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, bantal. Apa dia? Tidak boleh menolak pemberian bantal. Bantal di sini bukan bantal untuk kita letakkan kepala untuk tidur, bukan. Bantal di sini maksudnya alas untuk duduk ataupun bersandar. Contoh, orang beri saya nih, takmir kata, Ustaz, nak pakai bantal untuk duduk nak? Saya harus terima ya. Faham tu? Tak boleh kata tak usah bantal. Ini sunnah. Bantal untuk duduk ya, bukan bantal di tidur. Ramai orang salah sangka baca hadis ni dia kata apa? Bantal untuk tidur. Bukan. Yang Nabi maksudkan adalah bantal untuk bersandar ataupun yang dijadikan alas untuk duduk. Faham tu? Terus hal yang kedua tidak boleh ditolak adalah parfum, wangian. Wangian tidak boleh kita tolak. Dan yang ketiga, laban. Apa laban? Susu lah, Allahu Akbar. Bahasa Arab laban maksudnya susu. Nah, 3 hal yang tidak boleh ditolak. Apa tadi? Yang pertama bantal. Bantal yang digunakan untuk duduk dan bersandar. Yang keduanya apa tadi? Minyak ataupun wangian, parfum. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Susu. Kenapa susu? Kita dah bahaskan. Salah satu minuman kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah susu. Dan kita tahu khasiat susunya apa? Satu, cepat hilangkan rasa dahaga. Yang kedua, cepat kenyang. Betul? Orang yang minum susu kan, apalagi di tengah padang Arab kan, padang pasir, maka mereka banyak minum susu untuk hilangkan rasa lapar dan juga mempunyai banyak manfaat. Susu yang dimaksudkan di sini susu yang asli ya, susu yang langsung daripada unta ke, daripada kambing ke kan, bukan susu yang dijual lah tu dalam dah kali itu bukan lagi susu yang asli, maksudnya dah bercampur dengan bahan kimia yang lain. Faham tu? Dah ditambah gula contohnya. Yang saya maksudkan sini susu yang berkhasiat, susu yang asli, ambil daripada haiwan. Faham tu? Sini ada susu unta. Susu dari unta ada tak? Tak ada. Pernah minum? Tak pernah minum. Coba minum susu unta. Cari untanya. Baik, lanjut. Baik, Nabi SAW apa di sini? Hadis yang nomor 219. Rasulullah SAW bersabda, parfum laki-laki yang tercium baunya. Parfum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak berwarna. Adapun parfum untuk wanita, wangian ada untuk wanita adalah yang berwarna dan tidak tercium baunya. Dan kita dah bahaskan dulu dah bahawa laki-laki boleh pakai parfum yang ada baunya. Yang ada baunya, tapi tidak boleh ada warnanya. Kenapa? Di zaman Arab tu parfum wangian minyak mereka tu kalau diletak ke baju bisa menghasilkan warna. Maka Nabi larang laki-laki pakai yang minyak yang kalau diletak bisa ada warnanya. Langsung dari kuning, langsung oranye. Itu tak boleh. Tapi Nabi kata apa? Yang tu untuk wanita. Kalau laki-laki dia tak boleh ada warnanya, tapi boleh ada baunya. Baunya sekuat mana pun boleh, tak ada masalah untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, dia boleh pakai parfum, tapi tidak boleh tercium baunya, mengikut hadis yang Nabi sebutkan tadi. Faham tak? Tapi kalau di rumah, boleh nak, kalau wanita nak pakai parfum, boleh. Di rumah tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika anda keluar daripada rumah, maka hendaklah memakai wangian yang tidak berbau. Maksudnya apa? Tidak terlalu kuat baunya. Faham tu? Tidak terlalu kuat sampai tercium oleh yang bukan mahram. Kan? Faham tu? Sampaikan Nabi sebut dalam hadis yang sahih Muslim daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setiap perempuan yang pakai bakhur maksudnya parfum, jangan ia datang mengikuti solat isyak bersama dengan kami.
Sampai Nabi larang wanita yang pakai wangian datang solat di masjid di Nabawi, kan itu masjid Nabawi, laki-laki perempuan dua-duanya solat. Nabi kata kalau ada wanita yang pakai wangian, jangan sekali-kali datang solat bersama dengan laki-laki. Kenapa? Takutnya baunya tercium. Paham dong? Bu, udah berubah belum? Ataupun masih juga? Bu, udah tukar parfumnya? Tak ada pakai parfum? Hah? Boleh pakai, kalau suami suruh pakailah, kan di rumah tak ada masalah. Yang masalahnya ketika keluar dari rumah. Faham dong? Nah, baik. Terus lanjutkan hadis seterusnya 221. Jika seseorang di kalian diberi hadiah berupa parfum, jangan ia menolaknya. Maka diulang lagi hadisnya, kerana wangian itu berasal dari surga. Ingat, setiap wangian yang baik itu berasal dari surga dan disukai oleh para malaikat, kan? Maka kalau kita pakai wangian, kenapa disuruh pakai, tak boleh ditolak wangian? Nah, orang kan nanya nih, Ustaz, kenapa kalau orang beri kita wangian tidak boleh ditolak? Dua sebabnya di situ. Yang pertama sebabnya, satunya supaya Anda didekati oleh para malaikat, sebab malaikat suka wangian ataupun roh-roh yang baik, kan? Atau malaikat lah. Malaikat ni suka wangian yang wangi, yang bagus, yang tidak berbau busuk dan sebagainya. Tapi sebaliknya juga, syaitan suka yang berbau busuk. Malaikat tidak suka yang berbau busuk, maka malaikat akan menghindar selama badan kita berbau. Makanya saya suka sampaikan, kalau anda nak datang solat berjemaah di masjid, adabnya ke masjid pakai wangian. Ni maaf, orang kita datang ke masjid apa lagi? Dah lah tak tukar baju, kan? Berpeluh lagi, kan? Langsung bila solatnya berjemaah langsung berbaunya. Faham tak ni? Baunya bisa dihidup oleh jemaah yang lain sampai mengganggu jemaah yang lain. Nabi sebut kalau ada orang semacam ini. Nah, disebut dalam hadis yang lain. Apa hadisnya? Kalau orang makan, jika kalian makan, Nabi sebut ya, jika kalian makan bawang, jangan datang solat berjemaah di masjid. Boleh faham? Apa larangan Nabi SAW? Kalau orang makan bawang, maka ulama seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau kata bawang itu contoh. Maksudnya apa? Kalau makan sesuatu yang berbau, waima itu durian ke, petai ke, apa lagi? Jengkol ke. Kalau mulut anda itu dekat dengan waktu solat anda makan dan berbau mulut anda, maka cari sesuatu untuk hilangkan bau tersebut. Kenapa? Kalau anda datang dengan langsung ke masjid, maka akan mengganggu jemaah yang lain. Faham dong? Apalagi kalau anda sendawa, bau nak mulutnya? Bau nak? Suka nak ni antum? Antum menyesal, aduh kenapa dia di sebelah aku ni, kan? Antum akan rasa menyesal, betul? Nah, mengganggu fokus ibadah kita, maka itu yang Nabi larang. Jelas? Maka nak datang ke masjid, adabnya harus apa? Nah, wangi. Sebab Allah suka yang wangi. Allah suka yang wangi. Faham tak? Allah suka yang Allah ni maha baik. Maha baik dan paling bagus lah, maksudnya apa? Allah suka semua yang bagus. Faham tu? Faham tu? Yang jelek-jelek Allah paling tak suka. Apalagi kita kalau datang ke masjid menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih, rapi dan wangi. Faham tu? Faham tu? Jadi saya sarankan di masjid, saya nak tahu masjid ni ada tak? Ada parfum? Mana parfum? Belakang mana? Di sini. Cuba letak dekat dengan pintu masjid. Antum letak di sini, takkanlah jemaah datang jauh ni ke sini, dia malulah dia. Nah, saya sarankan takmir pindahkan, ambil tempat bekas dekat dengan pintu masjid. Jadi dia masuk langsung mandang, ambil dia, kan? Dia langsung wangi. Jangan ke sini pula letaknya. Jauh, betul? Saya pun malu nak datang depan dari sana ke atas sini. Kan? Oh, tak mandi ke kata dia, kan, langsung, kan? Nah, sebaiknya letak dekat dengan pintu masuk. Jadi senang, sebelah pintu, kan, tepinya letak di situ, biar orang masuk dia langsung mandang, langsung dipakai. Ya. Hah? Terserah, wangian apa-apa boleh.
Jangan dicampur semuanya. Nah, satu lagi ada. Nah, dia ada syarat juga. Kalau wangian yang orang beri contoh, ada Pak Hidayat bagi saya, Ustaz, nah wangian. Dan wangian itu kuat sangat baunya. Apa dia? Sangat kuat sampai boleh mengganggu pernafasan saya contohnya. Dan bau itu tidak dapat saya hidup, akan mengganggu saya, maka saya boleh nolak. Bukan maksudnya tak boleh terima terus, faham tak ni? Boleh saya nolak. Kerana apa? Mengganggu penciuman dan sebagainya. Maksudnya bukan segala parfum kita boleh terima. Kalau ada parfum yang sangat kuat, ada kan? Ada. Jadi kita pakai pun rasa nak pusing, rasa pening. Ada. Terlalu kuat, ada kan? Apa di sini? Saya tak tahulah. Kalau malaikat subuh bagi saya dah kuat dah. Malaikat subuh dah kuat. Ada yang pakai malaikat subuh? Ada? Malaikat subuh tak ada? Malaikat zuhur ke malaikat isyak ni? Yang mana pakai? Tak ada. Sangat kuat. Malaikat subuh kuat. Saya orang beri pun saya kena maaf Pak. Saya kalau hidup bau ni pusing kepala saya. Kan? Yang ringan-ringan, yang macam mask kan yang lembut-lembut lah kan. Pakai yang lembut-lembut, tak ada masalah. Hajarul Aswad kuat Pak. Jadi yang warna hitam pekat-pekat tu, itu bahaya, kuat. Hajarul Aswad kuat juga. Cari yang ringan-ringan, jangan terlalu kuat. Maksudnya apa? Tidak sampai mengganggu jemaah lain. Faham dong? Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Iya Pak. Itu bagaimana hukum wanita itu pakai parfum dengan hukumnya itu haram ke, sunnah ke, mubah ke, atau makruh? Satu. Lalu yang kedua, parfum yang dicampur dengan alkohol, parfum asli tapi dicampur dengan alkohol, maka penyempurnanya agak sempurna. Apakah boleh dipakai? Baik. Bagus pertanyaannya. Yang pertama ni agak saya dah ulang balik ni. Yang kedua ni bagus pertanyaan. Yang pertama ni ulang-ulang. Yang pertama saya katakan tadi kan, kalau kita pakai parfum wanita dan ia bisa mendatangkan fitnah, maka hukumnya haram datang ke masjid. Kan? Kita tak tahu masing-masing hati kita gimana, betul? Betul. Saya pun tak tahu isi hati masing-masing. Kan? Ada orang dia cium wangian wanita, dia tak rasa apa-apa. Saya kata itu paling bohong lah dia. Faham tak ni? Pasti kita akan laki-laki yang normal. Yang normal Pak ya, normal pasti akan tertarik. Faham tak ni? Pasti dia akan rasa lain kalau terhidu bau wangian wanita. Kalau ada orang kata tak ada, ni saya tak tahulah ya. Pak, nak berdebat, jangan debatkan saya dah. Jalan. Tetap. Maka saya katakan itu pendapat Bapak. Pendapat yang lain tak sama dengan pendapat Bapak. Betul. Mungkin Bapak rasa soleh kan? Bapak paling soleh lah, tak rasa perempuan korat perempuan goda macam mana pun Bapak tak akan rasa apa-apa. Itu Bapak kali kan. Nah, yang lain tak semestinya sama dengan Bapak. Jadi kita ikut secara untuk menghindarkan fitnah, maka lebih baik. Itu lebih baik kan? Kita menjauhi sesuatu yang mendatangkan mudarat yang paling besar, maka lebih baik dijauhi. Seperti juga kita menjauhi mendatangkan fitnah. Maka kalau wanita nak datang solat ke masjid, saya sarankan tak usah pakai wangian. Cukup anda bersih, rapi, datang. Nah. Ya. Siapapun lah bagi saya lah, siapapun, tak terkecuali. Ni bapak-bapak pun, nenek-nenek pun dah dilepaskannya. Ni terserah, untuk hindarkan fitnah, lebih baiknya semua wanita ni usah. Untuk hindar fitnah, lebih baiknya. Dia tak ada nenek-nenek 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, tak ada. Ya Bu. Yo, di sini nenek pakai parfum ya, luar biasa. Bukan tidak boleh, boleh. Cuma keluar rumah itu yang diperbahaskan. Ya.
Iya. Hmm. Yes, yes. Hmm. Hmm. Iya. Heeh. Oh, wanita pula tertarik dengan laki-laki ya. Iya. Iya, betul. Heeh. Baik, kalau sebenarnya untuk laki-laki hukumnya berbeda dengan wanita, memang berbeda. Soal laki-laki ini banyak urusannya, paham tak Pak ya? Banyak peluh juga dia kan, banyak jalan-jalan juga dia, banyak jumpa juga dia. Maksudnya, maka sebabnya diberikan pengecualian tadi itulah kerana dia laki-laki tadi. Cuma kalau laki-laki tadi bisa mendatangkan fitnah untuk wanita, wanita itulah harus lebih berhati-hati. Betul, betul, betul. Nah, lebih baik gitulah dia. Nah, bukan maksudnya tidak adil, kan? Bukan tidak adil. Memang ini seperti ini yang Allah tetapkan dan Nabi tetapkan buat kita. Paham? Ya? Sip. Menjawab pertanyaan kedua Bapak tadi. Kalau parfum yang ada alkohol macam mana? Nah, di sini ulama dah perdebatkan. Yang di dalam parfum tu sejenis yang nama etanol. Apa dia? Etanol. Etanol ini sebuah alkohol yang memang tak guna untuk minum. Paham tak ni? Tak digunakan untuk minum, tapi untuk mencampurkan dengan wangian yang lain supaya menghasilkan parfum. Itu disebut alkohol etanol, kan? Maka yang Al-Quran larang, Allah larang, Nabi larang, yaitu hamar yang memabukkan. Paham tak ni? Kita minum langsung mabuk sampai hilang kewarasan. Maka ulama berdalilkan bahawa minyak yang ada parfum itu tidak sekali-kali najis. Faham tak ni? Maka boleh dipakai solat. Yang ada alkohol, tak ada masalah. Sebab alkoholnya pun sangat sedikit dipakai, kan? Dan kita lihat ulama kata selama alkohol itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Parfum tadi kan tidak dipakai dengan najis lain, boleh dipakai. Tapi untuk khilaf, untuk menjaga keluar daripada masalah khilaf ni, lebih baik kita menghindari parfum yang ada alkohol. Maka selesai perdebatan. Dan di negara kita mudah. Betul, di negara kita mudah dapat parfum yang tidak ada alkohol. Betul, di mana-mana ada. Maka tak ada masalah untuk kita tak pakai parfum yang ada alkohol. Jelas? Jelas. Kalau pakai tak salah, tak sampai najis, tak sampai batalkan semua kita, tak ada. Boleh pakai, tapi untuk selamat kita hindari. Sudah. Jadi kalau pakai pun tak ada masalah. Sebab bukan khamar yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Itu untuk minum. Bisa minum tak alkohol lo? Parfum tu bisa minum tak? Mampus lah kita kan, langsung meninggal. Jelas ya? Jadi sesuatu yang memabukkan itu baru disebut khamar. Kalau minum langsung dah jumpa Allah kan. Okey, sip. Ada lagi? Belah sini, kau senyap tak belah sini ni? Aman ya? Udah ya? Okey, ya Pak. Dah hadisnya jelas. Hadis sahih. Jadi wanita yang memakai parfum, wangian dan dia keluar rumah dan ketika melewati laki-laki dan laki-laki walaupun itu seorang terhidu bau aromanya, maka langsung perempuan itu seolah-olah Nabi kata adalah pelacur. Hadis sahih. Nah, ini yang jadi tegas. Faham tak ni? Jadi yang dah nikah ni, ni tanggungjawab anda. Faham tak ni? Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Allah kata dah, seseorang tak menanggung dosa orang lain. Terus gimana Ustaz? Isteri saya yang berdosa. Anda itu disebut tanggung jawab. Allah akan tanya tanggung jawab. Betul. Anda membiarkan suami dayus.
Kalau Anda masih membiarkan istri Anda memakai parfum, biarkan dia di rumah, keluar rumah, maka Anda, maaf saya katakan, dayyus. Enggak, yang kuat sangat, yang terlalu kuat. Bagi saya kalau perempuan tu pakai deodorant, lotion, tidak sampai baunya tercium, tak ada masalah. Ni parfum. Nah, yang semprot, maka bagi saya deodorant, bisa perempuan dapat pakai deodorant supaya tak hilangkan, tak ada datang baunya. Tak ada masalah. Itu bukan didebatkan. Yang saya katakan wangian, parfum yang Anda semprot tu ataupun yang Anda sapu tu. Nah, jadi lotion, hand body tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tak terlalu kuat sekuat wangian. Dua-dua lah nanggung dosanya. Dua-dua lah nanggung dosanya. Hah? Apa dia? Dua-dua wangian pakai, dia keluar pergi kondangan, pergi majlis dan sebagainya. Dan di situ adakah laki lain tidak menghidu bau akak? Hidu tak dia? Hidulah. Pasti dia akan menghidu aromanya. Maka berdosalah si suami yang membawa isteri keluar. Dua-dua nanggung dosanya. Kalau ibu, tengok, bayangkan Bu, maaf nih, macam ibu kan beri suatu hujah tu. Ibu sahaja bisa tertarik dengan laki-laki yang pakai parfum, apalagi laki-laki Bu. Betul tak Bu? Nah, ibu-ibu dah kata dah kan, beliau saja bisa tertarik dengan laki-laki yang pakai wangian. Nah, sama. Situ ruangnya syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk pelan-pelan dalam tu. Nah. Ya. Satunya tertarik kerana baunya sedap dan sebagainya. Tapi di situ ruangnya, kita buka ruang untuk fitnah. Ruang untuk fitnah tu dah terbuka. Faham? Yes. Betul, dijaga supaya tidak terbuka itu saja. Agama tu yang mengajarnya. Betul. Nah, itu aturan awak. Memang berat untuk ibu-ibu, berat kan? Iya, betul. Kalau ibu bisa lakukannya, maka ibulah orang yang soleha. Betul, wanita soleha. Ketuanya para bidadari. Bukan gampang nak dapat tu, faham tak? Ketuanya para bidadari surga. Maka aturan ini yang kita harus ikut. Memang berat, bukan mudah. Kita nak tinggalkan benda-benda yang kita dah kebiasaan tu. Tapi ini ujian, Allah beri cobaan kita. Kau buat atau tidak, Allah nanya. Nah, ya Bu, Pak. Pernikahan, ta'aruf, yes. Kalau taruh khitbah dalam acaranya tu masih ada yang mahramnya, tak ada masalah bagi saya. Kalau ada orang luar tu yang jadi masalah. Kalau dalam keluarganya sahaja, tak ada masalah. Jadi ini hukumnya banyak Pak. Hukumnya akan jadi banyak masalah kalau kita bahas tentang khitbah ni. Boleh tak pakai parfum? Datuk, berhias boleh tak? Perhiasan boleh tak dinampakkan? Masuk lagi banyak lagi benda dalam ni. Nah, jadi benda ni berat untuk diperbahaskan. Jadi kita hindarkan, untuk selamat jangan. Kalau di acaranya tu acara keluarga, boleh. Nah, ta'aruf kan bukannya kunci untuk dah dina nikah. Faham tak ni? Ta'aruf kan bukan kunci dia bernikah. Masih belum. Khitbah pun belum. Khitbah kan masih, apa bahasa kita, bertunang. Betul? Melamar, minang. Betul? Itu bukan kunci dia dah nikah, dia dah jadi isteri aku, belum. Sampai akadnya, akad nikahnya, sampai aku sebut aku terima nikahnya, baru jadi sah. Selama dia bertunang, saya dah khitbah, belum lagi tentu dia suamimu. Faham tak? Belum tentu. Ramai orang tu dia ambil, saya dah bertunang Ustaz, maka kami berdua-duaan. Tak boleh hukumnya. Haram. Sebab bertunang belum lagi sah suami isteri. Belum. Bisa putus tak tu? Bisa. Jadi di sini tak boleh. Saya tu jangan, lebih baik jangan. Lebih aman jangan. Sip? Adik? Udah?
Nah, Satu di bawah. satu lagi. Nabi kan ada tiga macam, suka wanita, Iya. suka sahabat. Iya. Jadi pengertian suka wanita ini bagaimana? Apakah dia lihat atau secara rasa? Aduh. Suka wanita ni jangan disalah faham. Wanita Nabi suka orang tuanya, kan? Nabi suka ahli keluarganya, adik-beradik ni. Contoh, laki-laki, perempuan dan anak-anaknya kan perempuan. Jawapannya itu bukan wanita dengan niat melihatnya nafsu, bukan. Bukan. Nabi melihat wanita tu suatu yang menyejukkan hati, seperti kita melihat orang tua kita. Kita melihat adik-beradik kita. Itu dia. Dengan kasih sayang, bukan dengan nafsu syahwatnya, bukan. Nabi maksudkan secara umum. Faham tak ni? Faham tak ya? Tapi kalau dia melihat, itu bukan secara nafsu. Kan memang ada manusia juga ada nafsu. Terus? Kalau dia melihat misalnya, ini siapa? Misalnya, ada hubungan keluarga atau bukan? Ya. Itu merupakan satu pertanyaan. Apakah itu termasuk golongan mendekati fitnah? Seperti Terus? penjualan daripada Terus? memperkirakan Terus? memandang wanita. Nabi tak kata saya memandang wanita. Faham tak? Nabi tak pernah memandang wanita. Jelas. Ketika ada orang baiat kepada Rasulullah, Nabi tak pernah memandang. Hulur tangan pun tak ada. Kan? Ketika di rumah ada sahabat-sahabat Aisyah ada, Nabi pakai tirai, tak ada Nabi lihat. Wanita Nabi berpaling. Yang di sini maksudnya bukan melihat. Aku suka pada wanita. Kalau tak ada wanita, aman tak dunia kita? Sepi nak? Sepi. Itu maksudnya secara umum, Pak. Bukannya melihat wanita. Melihat wanita yang bukan mahram, hukumnya dosa bagi kita. Jelas, Pak? Nah, bisa jadi ayat kan umum. Secara umum, aku menyukai wanita. Di dunia ini perhiasan antaranya wanita. Jadi aku menyintai wanita. Itu kan fitrah. Fitrah seorang laki-laki dan perempuan. Jelas, Pak? Secara umum, bukannya Nabi suka gitu, bukan. Jangan salah paham hadisnya. Jelas, Pak ya? Jelas? Udah? Ada lagi? Lanjut? Okey, dah. Terus masuk ke bab yang ke-34. Gaya bicara Nabi SAW. Baik, selama ni kita berbicara, yang mana sepertinya bicara Nabi SAW. Nah, selama ni mungkin kita berbicara, kan? Bicara Nabi itu macam mana? Nah, disebutkan dalam hadis 223, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara mendahului bicara kalian, kecepatan bicara kalian. Akan tetapi beliau berbicara dengan tutur kata yang singkat namun jelas. Apa dia? Singkat namun jelas, sehingga mudah diingat oleh siapapun yang duduk bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, kalau Nabi berbicara, bicaranya itu singkat. Singkat maksudnya apa? Tidak banyak bercakap. Tidak bertele-tele, tapi ringkas, padat, kan? Jelas. Orang yang duduk jauh pun bisa faham apa yang Nabi sampaikan. Itu dia. Dan Nabi kalau berbicara tidak terburu-buru, kan? Tidak terlalu cepat bicara baginda sallallahu alaihi wasallam. Terus baginda suka mengulang satu kata 3 kali. Contoh kalau ada ayat yang khusus, baginda suka ulang 3 kali. Maka sunnahnya kalau kita berdoa, Nabi pun pernah berdoa, doanya baginda ulang 3 kali. Maka kalau ada imam baca doa, dia boleh ulang 3 kali. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Diulang 3 kali pun boleh. Kenapa? Itu adalah sunnah Nabi. Jadi baginda kalau berbicara, ada ayat yang betul-betul penting, sangat penting, baginda akan ulang ayat tersebut 3 kali. Seterusnya, saya sebutkan semua dulu ya, baru anda faham. Seterusnya, ini tak banyak hadisnya, 3 hadis ya, terus yang panjang. Kalau baginda berbicara, apa lagi? Kata-katanya sangat sedikit, sampaikan orang boleh menghitung kata-kata Nabi SAW. Apa dia? Sampai boleh menghitung. Maksudnya apa? Nabi tidak banyak berbicara, bagi baginda lebih banyak mendiamkan diri, dan baginda hanya bercakap
benda sekiranya perlu sahaja. Nah, itu antara gaya bicara Nabi SAW. Nah, berbeza dengan kita. Kita banyak cakap, betul? Dan cakapnya pun merapu, kata orang sini, betul? Apa merapu sini? Ada merapu, bahasa orang Malaysia merepek. Apa merepek? Apa merepek sini? Merepek apa bahasanya? Meramput. Ya, betul. Nah, Ini saya suka nih. Saya suka sampaikan yang hadis yang ni. Disebut dalam satu hadis ya, saya sebutkan hadisnya. Supaya bapak pun tahu kan. Hadisnya hadis sahih. Kan? Apa kata di sini Nabi sebut hadis riwayat Muslim. Ada 3 perkara yang Allah benci dan ada 3 perkara yang Allah redha. Apa dia? 3 perkara yang Allah redha dan 3 perkara yang Allah benci. Nabi sebut. Apa dia? Yang pertama yang Allah suka, Allah redha. Allah redha Nabi sebut, Allah redha, meredai kalian yang menyembahnya. Jadi Allah redha kita menyembah Allah. Yang keduanya, Allah redha ketika kita tidak mensyirikkan Allah. Apa dia? Tidak mensyirikkan Allah. Terus Allah redha ketika kita berpegang teguh pada tali Allah. Maksudnya apa? Kesatuan, tidak berpecah belah. Yang 3. Okey, itu dia yang Allah redha. Yang benci, ada kaitan dengan kita ni. Apa yang benci? 3 ni, yang Allah benci. Allah benci kita menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. 1. Allah benci, kata Nabi, Allah benci ketika kita banyak soal. Bahasa Arabnya soal. Sini banyak bukan banyak ngomong, banyak tanya. Sebentar. Nanti kita masuk ayat 3. Yang ketiga, Allah benci ketika kita menghamburkan harta. Apa menghamburkan harta? Boros. Benda yang tak penting kita beli. 3 ni. Nah, maka ulama membahas ni. Apa maksudnya jangan banyak tanya ni? Nah, ulama-ulama salaf, Imam Malik, Imam dulu kan, ketika ada orang banyak nanya, mereka akan jawab pertanyaan yang betul-betul penting sahaja. Dan kenapa? Orang dulu-dulu pun nanya dia. Kalau banyak nanya dia perkara fikih yang belum terjadi dan belum terjadi pada dia, mereka tak akan jawab. Faham tak ni? Jadi mereka akan jawab bila mana benda tu dah terjadi pada dia. Gimana ni, Syekh? Saya dah junub ni. Tapi saya datang, boleh tak saya datang? Pertanyaan dia tetap terjadi pada dia. Ni benda yang tak jadi dia nanya. Kan ada orang kan gitu kan? Sini banyak sini ni. Benda ni tak terjadi pada dia. Dia tanya, apa kata kalau Ustaz, kalau gimana kalau gini? Dia kan mengandai-andaikan. Benda tu tak terjadi kan? Nah, ulama akan menolak. Kalau Imam Malik ada sini, ulama-ulama mazhab ada sini, dia kata kau ni banyak nanya. Banyak nambah dosa kau ni. Dan ulama tidak akan jawab pertanyaan orang-orang yang seperti itu. Dan akan mengundang marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nanya ketika benda tu sangat-sangat penting. Dan itu terjadi pada kita. Contoh, terjadi pada diri kita ni. Saya dah terjadi, Ustaz. Khilaf ni gimana, Ustaz? Itu benar. Ni kalau benda tu tak jadi, kita saja-saja nak nanya. Itulah mengundang dosa. Dengar, Pak? Ya, betul. Kedua, batas pertanyaan itu menurut Nabi itu berapa? Tak ada batasnya. Maka saya katakan, batas tertanya itu tak ada. Ulama cuma tidak menyukai perkara yang belum terjadi. Kita nanya. Dan kita menganggap benda tu kenapa? Menyusahkan diri kita. Kita nanya ni menyusah diri kita kan? Menyusahkan diri kita. Maka ulama tu dia akan mengelak daripada menjawab. Faham tak? Jadi kalau bapak nanya benda tentang solat, saya nak solat ni, ibadah ni gimana Pak Ustaz? Gini, betul-betul. Itu boleh. Kan? Benda yang tak ada kaitan di situ dalam untuk itu yang tak boleh. Jelas Pak ya?
Jadi bertanya bila perlu saja. Bila tak faham boleh tanya. Benda yang sangat-sangat penting kan. Contoh yang hadis saya sampai ini kurang faham. Nah, contoh macam Bapak bilang tadi kan, wanita, saya kurang. Itu betul pertanyaannya dah. Kan? Wanita ni maksudnya apa sebenarnya? Itu boleh. Jelas, Pak? Jelas. Nah, ada pertanyaan? Jangan nanya. Belum selesai. Apa dia? Yes, benda yang tak jelas. Menghamburkan hartanya. Apa sebut ni? Boros kan? Boros. Ya, boros. Ya. Itu adalah yang bukan saya sampaikan hadis ya, hadis sahih. Faham dong? Ya, lanjut. Betul. Betul. Yes. Betul. Betul. Iya, kalau bab itu maksudnya apa? Berbicara bila perlu. Bila perlu. Kalau benda itu bermanfaat tak ada masalah kalau banyak berbicaranya. Contoh macam saya tak boleh berbicara satu dua kata. Kenapa Anda tidak faham? Betul. Harus saya menyampaikan sejelas-jelasnya. Ini perbicaraan yang baik. Ya, yang saya maksudkan ini yang tidak banyak bercakap adalah perkataan yang sia-sia. Yang kita ngomong di warung kopi, contoh. Betul. Yang duduk-duduk ngomong benda yang apa entah kan, itu yang tak boleh. Maka sunnahnya apa? Berbicara yang baik ataupun diam. Apa dia? Diam. Apa dia ngomong kan tak tahu kita. Saja apa-apa cerita tak pergi kan. Sampai pergi politik ke mana-mana kan, ke sana. Malah benda tu tak penting pun. Kalau berbicara agama kan, contoh kalau kita pergi makan, contoh yang sarapan kita. Nah, duduk dengan ustaz, berbicara nanya tentang hal agama, itu baik, kan? Ustaz gini, itu boleh. Ni berbicara kita teman-teman, ngobrolnya apa entah, apa-apa jak disampaikan, kan? Sampai 3 jam, 4 jam. Nah, itu perkataan yang sia-sia. Maka sebelum berbicara, pastikan anda mikir dulu apa yang harus dibicarakan. Faham tak ni? Kenapa? Setiap kata itu ada. Bukan maknanya, ada. Bukan manfaatnya, ada. Bukan artinya, setiap kata tu ada. Ada maksudnya. Bukan maksudnya. Ada konsen, ada akibatnya, risikonya. Ada akibatnya. Konsen, apa dia? Konsekuensi lah, gitu apa benda. Ada akibatnya, kenapa? Satu kata boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka Jahannam. Nabi sebut, satu kata yang keluar daripada mulut kita dan itu dibenci oleh Allah, maka boleh masukkan kita dalam neraka Jahannam selama 70 tahun. Ya. Apa ni? Oh, dibatasi. Kalau contohnya kalau baginda ada berjumpa dengan orang yang bukan mahram, baginda akan batasi dengan tirai. Jadi wanita-wanita akan berada di sebelah sana. Dan baginda akan mengelakkan untuk memandang mereka dan bercakap di batas tirai. Itu dia. Itu maksudnya. Ya. Ada lagi. Dan baginda kalau berbicara tangannya akan bergerak. Ya. Untuk menunjukkan kekuatan dalam berbicara baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan itu akan otomatis kan kalau orang berbicara berpidato kan tangannya gerak nih. Nah, itu dia sunnahnya. Terus apa ni tadi? Maka sunnahnya kita di akhir zaman sekarang, maka berbicara yang baik atau diam. Kenapa? Ni zaman yang paling bahaya untuk kita. Salah satu kata boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka Jahannam. Maka hati-hati. Ya. Lalu hubungan dengan Allah itu tidak jelas. Ini hubungan dengan
Manusia, betul. Terus Saya pernah mengalami masih muda itu Ustaz. zaman muda, zaman jahiliyah, zaman jahiliyah ya. Jadi Allah ini masuk di satu warung kopi. Lengkap pakaiannya dengan gamis. Terus Sal, Terus? dan untuk haji lagi. Iya. Terus Lalu dia berbicara masalah agama di warung kopi. iya. Begitu saya masuk, saya dengar. Dan ramai orang yang mendengar itu. Jadi saya waktu itu ya awam lah, belum begitu banyak mengetahui tentang agama. Cuma saya perhatikan dia berbicara tuh kalau nggak salah mulai dari kurang jam 8 tahun 9 pagi sampai zuhur dia masih ngomong lagi kok. Terus tausiah. Saya ke masjid pulang kayak sembahyang sholat. Iya. Saya datang lagi, nyambung lagi sampai asar. Dia tidak bergerak di warung kopi itu. Saya tetap sholat. Saya itu hanya melihat mereka ini hamba Allah ini hamba tujuan. Cerita memang soal agama, segala hadis Al-Quran. Iya. Cuma masalah ini kalau kita jadi sekarang. Bagaimana cara menghindarkan supaya kita tidak terlibat dalam Yang dibicarakan tuh baik apa tidak? Tidak baik apa tidak yang dibicarakan? Perkara baik apa tidak? Baik. Terus Bapak rasa bosan dengar atau gimana? Bila dah masuk waktu, yuk Pak, solat dulu kita. Nanti nyambung lagi. Bilang lah itu kan. Kenapa Bapak nak bilang? Oh, muda lah. Oh, itu orang tua. Dah, sebenarnya waktu dah bila masuk waktu kan orang ni harus faham. Nanti lo kita sambung kemudian. Itu saja. Ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kita mendahulukan Allah dalam urusan kan. Jadi kita dah mendahulukan Allah. Bila dah azan, maaf Pak. Cuma pamitlah. Nanti kita sambung lagi. Saya nak solat dulu. Gitu ya. Harusnya gitu. Baik. Udah ya? Sip ya? Maka kuncinya tadi, nanti kita sambung. Cuma saya berikan 5 poin gaya Nabi SAW. Yang pertama tadi, tidak tergesa-gesa. Apa dia? Tidak tergesa-gesa dalam berbicara ataupun tidak cepat berbicara. Kemudian yang kedua, jelas. Apa dia? Bicara Nabi itu jelas, ringkas dan padat. Terus baginda kalau berucap satu kalimah, satu persatu. Ucapnya satu kata. Terus mudah dihafalkan oleh orang yang mendengar, dan baginda suka mengulangi sebanyak 3 kali. Itu 5 poin gaya bicara Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita sambung lagi pada hari yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha